Pemirsa, kita masih berbincang seputar harga minyak goreng bersama Pak Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI, dan juga sudah bergabung Pak Kudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat sore Pak Kudori. Sore Mbak April, Baik, sore Mas Tulus. Sore, Cak Putri. baik. Pak Kudori, bagaimana Anda melihat kebijakan tata niaga minyak goreng saat ini? Ya, saya tadi nggak mendengarkan Mas Tulus ya, tapi analisis saya begini ya. Jadi pemerintah itu dengan kebijakan DMO, kebijakan DPO ya, Domestic Price Obligation, dan 3 harga eceran tertinggi minyak goreng, itu adalah kebijakan intervensi pasar dengan melawan pasar, gitu ya. Itu satu. Untuk memastikan bahwa intervensi pasar dengan melawan pasar itu berjalan dengan baik, pemerintah menggunakan pendekatan non pasar, pendekatan non market. Apa? Menggunakan tangan Satgas Pangan. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu, intervensi pasar dengan melawan pasar. Ini yang bisa kita lihat adalah bahwa kebijakan pemerintah sebelum ada DMO, DPO, dan 3 harga eceran tertinggi itu adalah open trade ya, dan open market. Gitu. Nah, pemerintah ingin mengintervensi dengan cara melawan pasar. Hari-hari ini harga lelang CPO di Dumai itu kira-kira 17.000 sampai 18.000 per kilogram. Tapi dengan kebijakan DMO, pemerintah mematok harga CPO itu 9.300 per kilogram. Jadi kira-kira setengah ya. Kira-kira setengah. Itu yang saya sebut dengan melawan pasar itu. Nah, untuk memastikan ini berjalan dengan baik, supaya HET itu bisa dipenuhi, minyak goreng curah 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, dan kemasan premium 14.000, digunakanlah pendekatan non-market. Pendekatan lewat Satgas Pangan sebagai bagian upaya untuk memastikan itu berjalan dengan baik. Ini harus hati-hati ya, ini harus hati-hati. Karena apa? Sebetulnya kalau kita cermati lebih dalam, problem utama dari kebijakan ini itu adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan CPO hasil DMO itu mengalir tepat kepada pabrik minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan kebun. Ya. Menurut data BPS itu ada 74 pabrik minyak goreng. Tapi tempo hari Pak Sahat Sinaga dari GIMNI, Gabungan Industri Minyak Nabati, itu menyampaikan 72. Katakanlah 72. Gitu ya. Tidak semua dari 72 pabrik minyak goreng ini terintegrasi dengan kebun. Mereka yang terintegrasi dengan kebun dengan mudah bisa mendapatkan pasokan CPO hasil DMO. Tapi yang tidak terintegrasi itu kan harus ada pasokan dari hasil DMO ini, dan itu pemerintah tugasnya. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah semua dari pabrik minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan kebun itu sudah mendapatkan DMO hasil CPO. Kalau dia tidak mendapatkan DMO hasil CPO hasil DMO, kemungkinannya kan 2, Mbak. Pertama, kalau dia ingin tetap berproduksi, dia harus belanja bahan baku yang hari-hari ini harganya itu 18.000 per kilogram. Ketika harga bahan bakunya 18.000, tidak mungkin dong dia menjual dengan 13.000 atau 14.000. Gitu. Artinya dia akan menjual dengan harga 20.000, 21.000. Iya. Ya. Jadi itu yang pertama. Tapi bisa jadi dia karena tidak ingin berurusan dengan Satgas Pangan, dia tidak ingin diperiksa, dia tidak ingin didatangi, dan seterusnya, gitu ya. Gudangnya diperiksa dan seterusnya, ya sudah, saya berhenti dulu saja, gitu. Daripada saya nanti tersangkut kasus hukum. Okay. Nah, dugaan saya ya, jangan-jangan yang kedua ini punya kontribusi, sehingga minyak goreng yang di lapangan itu, yang ada sekarang itu sebetulnya meskipun hasil CPO hasil DMO itu kalau versinya Pak Mendak itu sudah sangat banyak, gitu ya. Jangan-jangan memang tidak seluruhnya ini diproses, gitu ya, tidak proses. Gitu. Nah, yang berikutnya sebetulnya dari kebijakan DMO, DPO, dan HET itu kan menciptakan disparitas harga ya. Tadi harga CPO sudah ada 2. Harga CPO DMO 9.300.
harga CPO yang di pasar itu 18.000, 17.000 per kilogram. Satu. Yang kedua, harga minyak goreng juga ada perbedaan. Minyak goreng industri masih sesuai dengan harga pasar, 18.000, 19.000. Nah, di sisi yang lain pemerintah ingin menekan sesuai dengan HIT, 11.500 sampai 14.000. Artinya ada disparitas yang besar. Dan ketika barang yang sama, itu harganya berbeda di pasar, itu yang pasti akan menciptakan pasar gelap, black market. Nah, inilah yang bisa menjelaskan kenapa tempo hari Pak Mendak itu bilang ini ada kemungkinan diekspor, ini ada kemungkinan masuk ke industri, ini ada kemungkinan seperti yang disampaikan Mas Tulus tadi, CPO-nya itu mengalir untuk biodiesel gitu ya, bisa jadi. Karena memang pada dasarnya pengusaha menyelamatkan harga dari mana mereka mengambil minyak goreng atau minyak kelapa sawit ini begitu ya? Betul, betul. Dan sekarang kalau kita lihat di marketplace ya, itu banyak sekali pedagang-pedagang Baik. Saya itu lagi-lagi saya kira itu tercipta karena black market itu. Baik. Saya kembali ke Mas Tulus. Mas Tulus, apa tanggapan Anda mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Kudori ini? Ya, satu poin tadi yang pemerintah mengintervensi pasar dengan melawan pasar. Saya kira ini akhirnya kan akan menimbulkan banyak anomali. Sejak awal saya juga mengatakan begitu bahwa pemerintah itu melawan pasar dalam arti anti kompetisi, ya. Sebenarnya kalau ini konsisten diterapkan berdasarkan undang-undang anti monopoli dan persaingan sehat, itu saya kira tidak ada masalah. Ini kan pemerintah sendiri yang menciptakan satu masalah. Misalnya seperti itu. Dan kedua, secara teknis ini kan pemerintah tidak menguasai barangnya, pemerintah tidak menguasai komoditasnya, tetapi pemerintah mengaturnya, ya, agak sulit. Beda kalau pemerintah misalnya menguasai barangnya seperti beras yang dikuasai oleh Bulog. Nah, ini kan semua barang itu dikuasai swasta, tetapi pemerintah mengatur, mengintervensi, dan kemudian intervensinya dengan cara melawan market. Ini yang saya kira kemudian menjadi persoalan yang justru persoalan ini diciptakan sendiri oleh pemerintah. Kalau tidak ada intervensi market yang melawan market, saya kira tidak ada masalah. Selain tadi soal ada gelontoran CPO untuk biodiesel, begitu. Baik, kalau hukum dasar penjualan adalah bagaimana harga ini tergantung permintaan, apakah sudah saatnya masyarakat Indonesia untuk beralih dari minyak goreng kelapa sawit ke minyak yang lain, Pak Tulus? Iya, persoalannya kan minyak goreng yang lain apakah pasokannya ada atau tidak? Karena selama ini kita sudah kadung di semacam di mindsetnya adalah minyak goreng itu sawit. Kalau dulu kan ada minyak goreng kelapa, ya mungkin Kudori di kampungnya bikin minyak goreng dari kelapa dan segala macam. Tapi sekarang ini kan dominan marketnya adalah sawit. Nah, kalau pemerintah kemudian memfasilitasi dengan minyak goreng berbahan baku lain seperti juga minyak kelapa, ya, atau bunga matahari dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali. Tetapi kan tidak dikembangkan. Nah, saat ini tentu tidak bisa kita mendorong untuk mengalihkan kepada minyak goreng non sawit karena itu perlu waktu, ataupun untuk CPO untuk biodiesel itu juga perlu waktu. Karena itu tidak bisa serta-merta. Tapi yang terpenting saat ini adalah tolong stabilisasi pasokan minyak goreng dengan harga yang wajar. Harga wajar itu tidak harus sesuai dengan intervensi yang dikatakan pemerintah, ya, karena menurut analisis Ideas yang saya baca barusan, akibat intervensi pemerintah terhadap harga pasar ini, kerugian masyarakat sendiri sudah mencapai 3,3 triliun untuk antrian dan segala macam. Apakah ini sudah dipikirkan oleh pemerintah? Baik. Ya, ini yang harus segera diselesaikan, PR yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Ya. Saya kembali ke Pak Kudori. Pak Kudori, kebijakan sudah diterapkan, bahkan subsidi minyak sudah diberikan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya, pada faktanya tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah harus agresif dengan melakukan penindakan atau satgas tertentu untuk bisa mencari kartel mungkin atau oknum-oknum tertentu yang sengaja menimbun minyak ini untuk tidak didistribusikan kepada orang yang membutuhkan?
Ya, itu wajib ya aparat penegak hukum untuk memastikan kalau ada perilaku yang memang mengarah kepada tindak pidana untuk ditindak, itu iya. Tapi untuk pasar saya kira perlu hati-hati ya, perlu hati-hati untuk melibatkan Satgas Pangan, untuk melibatkan polisi masuk ke pasar. Kita perlu bercermin kasus kejadian PT IBU, Indo, saya lupa, Mas Tulis barangkali bisa Ya, yang membantu. beras waktu itu. Betul. Tahun 2016-2017 Ya. itu sama ya. Jadi dia dituduh antara lain membeli beras bahan baku gaba untuk beras medium tapi dijual dengan harga premium. Itu waktu itu juga digerebek oleh Satgas Pangan, dan dalam konferensi pers itu melibatkan ada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, KPPU gitu ya. Tudingannya sangat bombastis, dan yang dilakukan pemerintah pada waktu itu adalah untuk memastikan harga eceran tertinggi beras itu bisa sesuai dengan yang di lapangan. Gitu. Nah, PT IBU itu memproduksi beras premium yang karena dia memang bisa memberikan nilai lebih kepada konsumen. Dia memasang harga yang tinggi. Gitu. Tapi itu karena memang konsumen membutuhkan itu. Konsumen tidak masalah dengan harga karena dia membeli value, ya, dia membeli nilai lebih itu. Nah, dalam perjalanan ketika dibawa ke meja hukum, tudingan itu ternyata nggak terbukti. Tapi yang sudah terjadi adalah PT IBU berantakan, bangkrut, dan sekarang udah nggak beroperasi. Jadi, apa yang bisa kita ambil untuk berkaca pada kasus itu? Mungkin dalam kebijakan saya kira kita harus hati-hati menggunakan pendekatan non market ya. Kalau polisi belum bisa memastikan bahwa ada bukti-bukti yang kuat, ada penimbunan, ada penyelundupan dan seterusnya, jangan masuk ke pasar. Memeriksa gudang ya, memeriksa pengusaha dan seterusnya, panggil pengusaha dan seterusnya. Karena itu adalah dengan mudah ditafsirkan sebagai ketidakpastian. Nah, tapi Pak Kudori, pertanyaannya ini kan kita masalahnya ada di distribusi, yang mana kita ketahui distribusi ini berada di pasar-pasar. Lalu apalagi solusi yang harus dilakukan agar distribusi ini berjalan dengan baik? Enggak, Mbak. Sebetulnya ini memang ya kebijakan ini, DMO, DPO, HET, itu kan membutuhkan dua hal, membutuhkan dua syarat. Satu, butuh pengawasan ekstra ketat. Ya. Yang kedua, kita butuh data yang akurat, terutama yang tadi, bagaimana memastikan pabrik minyak goreng itu mendapatkan CPO dari DMO ya gitu. Nah, ketika kita tidak punya data-data itu, ketika tidak punya kemampuan untuk melakukan pengawasan secara ketat, ya akhirnya yang terjadi yang sekarang. Gitu. Nah, menurut saya karena kita punya kelemahan di dua-duanya, ya kita lemah dalam pengawasan, kita lemah dalam akurasi data. Sebetulnya nggak perlu repot-repot dengan kebijakan yang sekarang. Optimalkan saja kebijakan yang dulu. Gitu. Karena apa? Perlu dilihat lebih detail ya. Ketika pemerintah, ketika Pak Mendak menaikkan DMO CPO dari 20 ke 30 pada tanggal 10 ya, itu artinya di pasar domestik akan ada tambahan 10% bahan baku. Pertanyaannya adalah 10% itu untuk apa? Sebetulnya DMO 20% itu jauh lebih cukup, jauh lebih dari cukup. Ketika ada tambahan 10% CPO, itu untuk apa? Ya. Ini nggak mudah. Ketika itu ada tambahan yang sangat besar, ya, itu 10% itu kira-kira setara dengan 5 juta ton. Nah, pada saat yang sama, ketika pemerintah menambah DMO, itu kan berarti pasar di luar negeri berkurang. Dari 80% menjadi 70%. Itu artinya apa? Pasokan CPO dari Indonesia semakin ketat. Konsekuensinya adalah harga di pasar dunia akan semakin tinggi. Siapa yang diuntungkan? Malaysia, ya. Malaysia, kompetitor kita. Dia kipas-kipas angin tanpa upaya apapun, dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa akibat kenaikan itu. Nah, konsekuensi yang akan kita tanggung apa? Kemungkinan ya, pajak ekspor, pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kalau ini berlaku, kebijakan ini berlaku sampai akhir tahun, kemungkinan akan turun. Ya. Pajak ekspor dan pungutan ekspor itu akan turun. Kalau dana pungutan ekspor
yang dikelola oleh BPDPKS itu turun, itu artinya apa? Program biodiesel 30% yang akan ditingkatkan menjadi 40% dan seterusnya itu akan terancam. Akan terancam karena kemungkinan pengkoleksian dananya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, menurut saya ya, pemerintah pastikan saja kebijakan yang sudah ada ya. Hapuskan kebijakan DMO, DPO dan 3HET. Saya cenderung hapuskan itu. Nah, pemerintah pastikan optimalkan pajak ekspor, pungutan ekspor yang sudah berjalan. Ya, jadi produk hilir itu dikenai pajak ekspor yang lebih rendah dibandingkan produk mentah. Gitu. Nah, dari pajak ekspor inilah pemerintah bisa melakukan subsidi untuk membeli minyak goreng, supaya pemerintah bisa mendapatkan harga yang kompetitif. Minyak goreng itu dilelang. Gitu. Nah, hasil lelang itu minyak gorengnya nanti di stempel, kemasannya dikasih tulisan minyak goreng bersubsidi, dan saya merekomendasikan supaya sasarannya mekanisme subsidinya tertutup ya. Jadi sasarannya memang jelas, by name by address gitu ya. Kalau ke UKM juga UKM yang terdaftar, supaya tidak terbuka seperti subsidi LPG gitu yang siapapun bisa mengakses. Nah, dengan begitu sasarannya pasti lebih tepat dan subsidinya tidak melenceng kemana-mana. Itu jauh lebih simpel, tidak butuh pengawasan, tidak ribet seperti sekarang. Baik. Pak Tulus, ada terakhir tanggapan yang mungkin bisa menambah solusi dari Pak Kudori? Ya, ketika itu disampaikan oleh Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri waktu itu, beliau mengatakan sebaliknya memang bahwa seolah-olah pemerintah ini akan melindungi masyarakat dengan mengatur pasar. Ya, ini yang saya kira saya nggak tahu kebijakan-kebijakan ini ditelurkan apakah memang murni untuk melindungi masyarakat atau hanya sekedar menciptakan kebijakan yang seolah-olah populis, padahal sebenarnya seperti kata Cak Kudori itu, ini anti market yang justru banyak menimbulkan masalah. Ya, ini yang saya kira saya sepakat dengan itu, dan beberapa kali saya berjumpa dengan Pak Dirjen di media itu juga sudah kita sampaikan, tetapi mungkin ini dianggap sebagai anti terhadap perlindungan kepada masyarakat atau anti populisme. Ini yang saya kira juga harus diluruskan ya. Demikian, Mbak. Baik ya, sebenarnya masyarakat juga ingin cepat begitu berakhir drama minyak goreng ini karena sudah berlarut-larut, dan kita menjadikan minyak goreng ini sebagai kebutuhan sehari-hari memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Semoga segera selesai apa yang dikatakan oleh Pak Tulus dan juga Pak Kudori, semoga bisa didengar dan bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah. Terima kasih banyak Pak Tulus Abadi. Dan subsidi itu Mbak, mestinya tidak ke semua masyarakat ya. Kalau kita periksa sebetulnya pengeluaran masyarakat untuk minyak goreng itu nggak besar gitu. Jadi yang perlu disubsidi adalah mereka yang memang butuh gitu. Masyarakat miskin, pelaku UMKM gitu. Jadi harus tepat sasaran Pak Kudori ya, siapa yang mendapatkan subsidi. Baik, terima kasih banyak Pak Tulus Abadi, Ketua LKI, dan Pak Kudori. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sudah sepekan terakhir kelangkaan BBM jenis solar terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Sulawesi Selatan. Kelangkaan solar dikarenakan stok di SPBU yang terbatas sehingga mengganggu mobilitas warga terutama pengiriman logistik. Antrian panjang kendaraan terjadi di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Antrian terjadi setelah sepekan terakhir bahan bakar minyak jenis solar mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU. Para sopir pun harus menunggu hingga 5 jam. Penjualannya juga dibatasi untuk setiap kendaraan baik truk, mobil, dan bus hanya mendapatkan 70 liter solar dengan harga Rp300 hingga Rp350.000. Antri. Sudah 1 minggu kita begini Pak ini. Sudah lama Pak ya? Gitu ya? Informasi yang didapat, kenapa bisa tidak ada? Katanya dia bilang tidak ada masuk solar ya? Tidak ada stok solar ya? Iya. Untuk Pertamina yang lain? Sama Pak, begitu antri kita juga. Antrian pengisian solar di SPBU Kelurahan Ujung Bulu, Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga tidak terhindarkan. Bahkan antrian terjadi hingga ke jalan raya di luar SPBU.
Para sopir mengaku terpaksa antri berjam-jam untuk membeli solar karena banyak SPBU yang kehabisan stok. Sampai di Maros ini tidak ada. Sampai di Maros tidak ada di Makassar. Sejak kapan itu Pak kita rasa-rasa langka solar ini? Ada sebulan terakhir. Satu bulan terakhir sudah langka. Presiden ini kenapa selalu langka BBM begini? Pihak SPBU mengaku terpaksa memberi batasan pembelian BBM jenis solar agar seluruh kendaraan yang antri bisa mendapatkan bagian. Para sopir berharap kondisi ini segera diatasi oleh pemerintah lantaran minimnya stok BBM jenis solar mengganggu mobilitas kendaraan, terutama distribusi barang ke daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.